Oh, tuti. Beta sekian sekali ya. Bapak Bapak Guru, awal meski kita pelanggan yang saya hormati, alhamdulillah khusus itu harus senantiasa meningkatkan Allah SWT seluruh limpahan kenikmatan dan limpahan kebaikan yang senantiasa kita rasakan dari kehidupan manusia ini. Mudah-mudahan kenikmatan yang dapat kita rasakan atas pemberian Allah SWT mampu dijadikan tambahan kita akan bertahan kita bersama Allah, karena tidak ada manfaatnya nikmat karena berikan kepada kita kok di situ tidak bisa kita gunakan untuk ketaatan, maka yang ada adalah itu untuk kemaksiatan. Maka sesungguhnya itu akan menjadikan sebuah musibah dalam kita. Jadi Allah memberikan kenikmatan tidak serta-merta, Allah memberikan secara cuma-cuma, tidak gratis. Tapi Allah hendak berharap di saat kita diberikan kenikmatan, bagaimana kita mampu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang harus kita senantiasa ingat. Kemudian kenikmatan yang kita dapatkan ini berujung pada kenikmatan yang lain yang belum kita dapatkan dari dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan lain. Selawat serta salam semoga senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para umat yang senantiasa istiqomah di dalam Islam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama dari saya selain sholat yang dilakukan di kita ini, menyampaikan terima kasih dan sebesar-besarnya atas kegiatan panjenengan melalui undangan melalui WA, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan untuk bermusyawarah bersama untuk mengadakan rapat untuk khusus mau menjelang hari raya Idul Fitri. Maka yang perlu dan penting saya adakan sehingga pada kesempatan siang hari ini teman-teman bisa mengetahui rapat di ruang atau juga di kesempatan kemudian apa yang panjenengan upayakan adalah bagian dari nilai ibadah di sisi Allah SWT yang kadang notabene itu puasa rapat ini sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, itulah sifat kita itu kadang seperti itu, tapi mau tidak mau dipaksa untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan bisa sebagai mengajar tambahan para kita yang kita tidak pernah tahu bisa jadi menjadi timbangan yang terberat di hadapan Allah. Maka kita laksanakan dengan ikhlas, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Yang berikutnya saya akan menyampaikan agenda rapat pada kesempatan siang hari ini berdasarkan dari informasi yang telah saya ikuti dari kegiatan-kegiatan rapat tugas yang ada sesuai dengan perkembangan hal-hal yang baru di dalam keseharian yang telah saya dapatkan akan saya sampaikan kepada panjenengan semua. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua langsung sambutan dari kepala sekolah berkaitan dengan informasi kedinasan. Yang ketiga lain-lain dari penutup. Yang pertama pembukaan untuk musyawarah atau rapat pada kesempatan siang hari ini akan saya buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya dalam kegiatan rapat hari ini banyak hal yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama berkaitan dengan lomba-lomba, yang kedua berkaitan dengan silaturahmi, yang ketiga berkaitan dengan Hardiknas, yang keempat berkaitan dengan ujian sekolah.
Itu info yang akan saya sampaikan dan saya mulai satu persatu. Yang pertama dari lomba. Bahwasanya lomba yang dekat yang akan kita sonsong adalah lomba FLS 2N. Lomba FLS 2N di mana ada 5 cabang lomba yang di juknis sudah ada. Di juknis sudah ada dan kita istiqomah sepakat mengirimkan 4 ya. Karena yang kriaannya mungkin dianggap memberatkan, tidak jadi masalah apa-apa. Yang ini kita berusaha yang bisa dimaksimalkan untuk hasil juara ya kita yang inginkan. Ketika itu tidak masalah, yang penting sesuai dengan prosedur ya, keseriusan kita di dalam membimbing mudah-mudahan akan membuahkan hasil. Dari 5 cabang yang perlu saya sampaikan, yaitu salah satunya adalah menyanyi solo, pantomim, terus dokumentasi IKM, terus seni tari. Dan buat kita dokumentasi mengikuti yang IKM. pertama pantomim, menyanyi solo, gambar bercerita, dan seni tari. Sebagaimana kemarin penanggung jawab kami menugaskan untuk pantomim Pak Dedi bersama Pak Junaidi memberikan kolaborasi Pak Dedi. Yang berikutnya untuk menari Bu Tuti sama Bu Irna. Bu Tuti sama Bu Irna untuk menyanyi. kita sama Bu Santi untuk menyanyi. Untuk gambar bercinta Bu Siswani sama Bu Atun. Itu yang 4 diikuti oleh SD kita. Adapun model perlombaannya nanti di tingkat kecamatan itu tanggal 13 Mei secara luring. 13 Mei ujian terakhir kelas 6, nanti jam 9 lomba. Berarti nanti ya SD yang kecamatan digunakan untuk lomba yang sunyi lah, kayak gambar bercerita ataupun yang kalau yang pakai musik-musik nanti difokuskan di KPRI Luhur. Ya karena masih ujian terakhir dari kelas 6 dari Sabtu, karena di tingkat kabupaten akan dilaksanakan tanggal 16 dari Selasanya. Dari Selasanya di kabupaten juga. Ini yang memang perlombaan yang pertama yang membutuhkan energi, dibalik kita akan cuti Idul Fitri ya. Maka membutuhkan memang konsentrasi betul. Setelah kita selesai cuti kita, berarti kita nanti konsentrasi mengerjakan yang ini. Monggo saya berharap dimaksimalkan di dalam membimbing bareng-bareng ya, penanggung jawab bersama teman-teman yang lain saling memberikan masukan. Barangkali perlu masukan tambahan dan sebagainya untuk menjadikan semakin bagusnya di dalam kita melatih perlombaan itu jauh lebih bagus. Dengan harapan ya ayo kita tunjukkan SD Negeri 3, karena mau tidak mau ini sawahnya kita. Kalau orang tani itu sawahnya kita ya di SD 3 ini. Maka setelah kita dimiliki sawah ya, maka bagaimana kita bisa mengolah dengan sebaik-baiknya. Kadang sudah diolah sebaik-baiknya saja kalau sawah itu tidak panen, apalagi tidak diolah dengan sebaik-baiknya, apalagi sekali hewek misal. Itu gambaran saja. Artinya ayo ada momen untuk kita kembangkan SD Negeri 3 Langgar ini untuk bisa berprestasi, salah satunya itu saling bekerjasama dengan baik. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadikan tanggung jawab kita di dalam sesi perlombaan FLS 2N akan membuahkan hasil sebagaimana yang mungkin telah kita raih di tahun-tahun yang lalu. Itu harapannya seperti itu. Itu berkaitan dengan lomba FLS 2N dan semuanya ada di juknisnya. Termasuk seni menggambar cerita, ada YouTube-nya sebagai panduan di situ. Jadi tidak asal ya. Itu ada YouTube-nya. Di situ ada link YouTube-nya, bisa panjenengan pelajari yang nanti akan diajarkan, termasuk ada pantomim, ada menari. Di situ ada semuanya, yang rangkaian itu tidak harus sesuai dengan skenario yang ada di juknis. Nah, jadi kayak pantomim mungkin beda versi dengan tahun yang lalu. Ada kisahnya yang di situ mengisahkan tentang apa, itu di situ ada. Mungkin dipelajari masing-masing penanggung jawab, dipelajari masing-masing, termasuk tari juga ada yang diangkat temanya apa, di situ ada. Jadi pada saat kita sudah sesuai dengan harapan di juknis itu, nah nanti
terserah pelaksanaannya nanti juara atau tidak, yang penting kita membimbingnya sesuai dengan apa yang ada di juknis. Jadi mungkin bisa jadi yang dulu kita latih, nanti hari ini tidak bisa kita gunakan lagi karena bisa jadi tidak sesuai dengan juknis. Kalau sesuai berarti kita bisa gunakan. Termasuk menyanyi, nanti ada menyanyi solo itu nanti pilihannya ada wajib dan pilihan. Wajib di situ sudah ada itu Maros Indonesia Mandiri. Kalau yang pilihan ada gebiar-gebiar, di situ sudah ada semuanya. Nanti tinggal download, mungkin kalau kita belum mudah lagunya Maros Indonesia Mandiri seperti apa saya juga belum tahu. Nanti insya Allah di YouTube itu sudah. Itu gambaran di dalam juknis yang ada. Intinya di dalam versi perlombaan itu urutannya adalah penilaian itu sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan dari kabupaten. Itu sudah di print waktu itu. Silakan masing-masing penanggung jawab berkolaborasi untuk berkaitan dengan lomba tersebut. Itu yang FS 2. Untuk yang kedua berkaitan dengan OSN Matematika dan IPA. Terakhir pendaftaran hari ini dan sistem perlombaannya nanti adalah daring. Monggo kemarin saya sudah menyampaikan mau ditindaklanjuti atau belum, Bu Ika, terakhir hari ini Bu Ika. Mau ikut atau tidak monggo. SD yang lain tanggal 1 sudah mendaftar, malah yang daftar banyak banget. Karena untuk apa? Untuk belajar lah, latihan, pengalaman. Yang daftar bisa lebih dari ada 5 itu sikap mapel. Jadi ini harus latihan sekaligus memperkenalkan anak lomba dengan IT tadi untuk memahamkan kemampuan komputer yang ada. Sehingga tidak hanya 1, tapi malah nanti 5 karena tidak ada batasannya di dalam itu aturan. Itu monggo masih ada kesempatan 1 hari mau ditindaklanjuti. Kalaupun tidak ya tidak jadi masalah. Tapi kalau masih ada kesempatan ya bisa. Ya, karena batasannya 5 ya? Berarti kemarin kayaknya 55. Kalau itu langkah 1 55 mengirimkannya. Karena terbatasnya anak yang ngambilnya jadi yang kelas 4 itu diambil. Dia ngarang untuk belajar. Target suara itu ya. Jadikan tampilan yang itu bisa. Itu tentang OSN Matematika dan IPA yang kemarin sudah ditanyakan oleh Korwil itu sendiri. Mungkin untuk lomba yang dekat itu, sedangkan untuk mungkin nafsi dan sebagainya belum ada keterangan lebih lanjut. Proposal yang lain juga belum masuk kapan dilaksanakannya. Yang jelas yang mendekati akhir-akhir ini, nanti setelah kita cuti bersama adalah FLS 2N dengan OSN. Itu untuk lomba-lomba. Untuk lomba-lomba ada yang mau ditanyakan? Monggo. Limolas dina sekang barbada, sekang melebu. ya semuanya sama-sama belum siap pasti. Ya sih sama pasti kan lagi konsentrasi burger. Jelas konsentrasi burger. Sama-sama sentarnya dari 0 lah, karena ini memang juknis datang itu baru kemarin. Ditunggu-tunggu dari lama tapi kan belum keluar, akhirnya mungkin ada belum dilatih juga. Ya, mudah-mudahan ada keluar. Cukup mungkin? Yang ditanyakan tentang lomba? Ya nanti sambil berjalan yang jelas juknis dipelajari. Yang berikutnya berkaitan dengan silaturahmi. Nanti dari Korwil Jombang akan mengadakan silaturahmi pada jam kerja masuk yang pertama yaitu tanggal 26. Waktunya jam 9. Berarti kita pagi bersama anak-anak dulu, nanti anak dipulangkan dan kita menuju ke KPRI untuk bersilaturahmi, dan di situ nanti ada santapan rohaninya yang sudah disusun, santapan rohani. Terus untuk anggarannya nanti snack itu salah satunya dari anggota koperasi yang mensupport, itu ditambah dari anggaran PGRI yang untuk snack sejumlah anggota
Koril Chan Jepang. Jadi itu sudah di Jepang karena mau naik sekolahan itu tidak pada mau, nggak mau naik sekolahan lah, udah berisiko ya apa adanya nggak masalah lah, yang penting jalan karena narik sekarang juga terlalu berisiko sekali. Lebih hati-hati karena memang sistemnya sudah luar biasa, tidak mungkin bisa disamakan dengan yang dulu-dulu. Apa-apa audit, maka harus lebih hati-hati sampai hal yang semacam itu untuk diri kita sendiri pun harus lebih jaga. Itu salah satunya dari informasi silaturahmi yang ada. Insyaallah mudah-mudahan kita nanti bisa hadir semua dengan bagian dari kegiatan kita. Kalau tidak kita yang meramaikan siapa. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan sehat sehingga bisa sempat bergabung bertemu dengan teman-teman yang lain ya, barangkali saatnya momen terbaik untuk saling maaf-maafan itu di bulan Syawal. Karena semua orang itu merasa salah. Semua orang mengaku salah, bahkan mungkin 5 tahun tidak ketemu pun mengaku salah. Itulah momen Syawal. Jadi momen terbaik untuk melebur dosa-dosa kita. Jangan sampai malahan menjadi orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu sendiri melukai orang lain, tidak mau meminta maaf, pada saatnya nanti di akhirat itu akan menjadi orang yang bangkrut. Amalan sholatnya, zakatnya, puasanya itu akan diambil oleh orang yang didolimi. Ini kan ngeri sekali. Mending diselesaikan di dunianya, saling minta maaf, dan Syawal itu adalah momen terbaik karena semuanya mengaku salah. Bukorwil pun mungkin ya mengaku salah, ya nyolong tua yang mengaku salah lukutik, kan mesti kayak gitu. Itulah momen terbaik, maka kesempatan itu jangan disia-siakan karena kita hidup bersosial, pasti bersinggungan antara satu dengan yang lain. Nah mungkin ada sepatah kata atau laku kita yang menjadikan sebab orang lain terluka, atau mungkin kita terluka oleh orang lain saat disitulah saling momen memaafkan. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Itu untuk silaturahmi. Yang berikutnya berkaitan dengan Hardiknas. Tanggal 2 Mei ada Hari Pendidikan Nasional yang masing-masing koril kena tanggungan 2.300.000 setor ke kabupaten. Lah anggaran itu dari mana? Tiap SD diminta 100.000. Misalkan SD diminta 100.000 yang notabene di anggaran tidak ada. Yang mudah-mudahan bisa dikatakan 100.000 tiap SD untuk setor ke dinas pelaksanaan Hardiknas. Nanti salah satunya mungkin ada jalan sehat dinas, ada jalan sehat yang diiringi dengan door-prize seperti biasa untuk kegiatan yang ada. Pada ini nanti pada saat mungkin ada tarikan 100.000 sudah SD itu menyumbang 100.000 untuk melunasi tanggungan yang masing-masing dibebankan. Setiap korwil itu 2.300.000. Itu berkaitan dengan Hardiknas. Berkaitan dengan ujian ini dari Bu Korwil, dari PL 10, dari Pak Said kemarin menyampaikan ya, sepatah katanya, salah satunya menjelang cuti bersama untuk keamanan ditingkatkan ya. Karena waktu Sabtu Minggu itu waktu yang lama dan mungkin mereka yang mencari kesempatan untuk berbuat tidak baik, salah satunya mencuri itu sendiri, itu memiliki peluang yang besar. Makanya untuk keamanan insya Allah sih kita ya aman lah di sini karena di tengah-tengah desa. Tapi ya kita harus tetap waspada untuk dari pintu dan yang lain dijaga, terutama ya kan minta bantuannya satu itu yang dekat. Nah lewat kalau di sini bilang maksudnya itu kalian kan tidak lupa kalau di padang bilang itu demi keamanan. Insyaallah sih aman. Itu pesan dari Pak Said. Terus kedisiplinan kerja nanti pada saatnya awal masuk setelah cuti biasanya ada sidak baik dari BKD ataupun mungkin dari dinas, maka mohon kedisiplinan kerja ditingkatkan dengan sebaik-baiknya karena fasilitas sudah diberikan kepada kita. Saatnya kita menggunakan fasilitas itu, salah satunya adalah disiplin kerja kita karena itu merupakan bagian dari hal yang harus ada di dalam diri kita tentang disiplin kerja. Itu dari Pak Said. Terus berikutnya dari Bu Korwil, Bu Udin, ini Jenati.
Sama yang pertama menyikapi berkaitan dengan kedisiplinan kerja, termasuk kemarin juga diusulkan, Bu, bukan masuknya tanggal 27 yang anak di surat kayak gitu, itu kan yang lama, yang baru itu tanggal 26 gitu. Ujarku mau bisa diego gitu. Orang juga khawatir gitu. Ya tetap 26 nanti bisa patuh ada sidak kalau kita yang kena. Maka tetap libur sesuai dengan peraturan yang baru tanggal 19 sampai 25, berarti tanggal 26-nya kita masuk. Itu berkaitan dengan kedisiplinan waktu. Terus menambahi berkaitan dengan ujian sekolah. Ujian sekolah akan dilaksanakan selama 9 hari, kisaran tanggal 3 sampai 13. Jadi nanti pelaksanaan lomba itu di hari terakhir ujian, tanggal 13. Sistemnya kemarin sih kami sempat diawasi sendiri-sendiri saja. Secara anggaran ya hemat. Karena mungkin di Arkas juga dianggarkan enggak, Bu? Enggak, nah kemarin juga disampaikan, Bu, di Arkas tidak dianggarkan. Tapi kalau mengendaki ini adalah momen terakhir anak yang akan menjadikan kenang-kenangan anak pada saatnya nanti beranjak ke usia lanjut, ya. Anak itu akan terngiang pada saat ujian itu diawasi secara benar-benar terlebih dari guru yang lain. Maka kalau menghendaki, walaupun dari kepala sekolah tadi pengennya yang dari sekolahan sendiri secara ekonomis dan lain sebagainya itu lebih hemat, dan di Arkas pun itu tidak ada, nah, maka ia minta nanti ada di perubahan. Karena di sini jumlahnya 21 nanggung sekali, tetap dibuat 2 ruang. 1 ruang 2 orang berarti nanti 4 orang. Sini pun nanti keluar 4 orang jadi pengawas ujian. Nanti dapat 4 orang, keluar 4. Sidang berarti ya. Silang. Minimum. Ya yang dekat, nanti kalau ada yang dekat kan tadi tergantung ruangannya berapa. Kalau misalnya lebih berarti dapat ke desa yang lain. Itu yang 3 mapel tok. Nah, mumbai kan yang jadi pertanyaan, jadwal yang 3 mapel itu kan di tengah-tengah. Masa mengawasi dari pengawas luar itu di tengah-tengah lah, itu sih masih jadi ganjalan. Kemarin sih belum dibahas, itu hanya anak-anak saya. Yang 3 mapel kan jadwalnya di tengah-tengah. Apakah nanti bisa digeser atau bagaimana ya, nanti kita lihat informasi selanjutnya. Kami nanti berbunyi rasa dengan teman-teman yang lain. Kalau ngawasinya dari luar yang di waktu pertama kan kayaknya lebih semangatnya lebih greget gitu. Tapi kenyataannya yang menggunakan tadi biasanya di belakang. Karena yang pertama agama, yang kedua PPKN. Ya cuma nanti mbak bisa di dasar-dasar. Terus berikutnya juga berkaitan dengan administrasi, karena sekarang jenengnya itu bukan ujian sekolah, tapi asesmen penilaian apa itu ya. Nanti coba digarap bareng-bareng, karena saya punyanya yang ujian sekolah dulu. Apakah nanti tinggal ganti jenengnya, tapi juga kita harus tahu posnya kan juga belum keluar. Masalahnya sekarang itu serba lelet tapi dituntut begitu loh. Iya, dadakan tapi dituntutnya harus cekatan. Sehingga seolah-olah kayak tidak bisa istirahat. Itu kalau melihat share-sharean itu tidak semuanya saya share ke grup itu. Kadang harap penting waca jurnal, kadang mungkin kelalaian itu. Dari segi kita rapat yang penting buatan, segi kita penting kita kirim. Ya itu kadang apa konten maca HP aja itu. Ya. Ya gitu. Kadang yang nge-share pun ditanyai juga tuh buatan mudeng lah, itu kan bingungnya tuh anu sami-sami buatan mudeng. Makanya panjenengan tangan kula sing kula buatan mudeng. Ibaratnya tangga pengunduran di buatan mudeng. Akhirnya belajar sendiri ya itu kan gitu. Ya itulah perkembangan teknologi di balik kita dimudahkan juga disulitkan juga. Itu berkaitan dengan ujian sekolah yang pastinya dibuat 2 ruangan. Nanti masing-masing pengawas silang yang khusus yang 3 mapel supaya ada kesan tersendiri bagi anak-anak kita di saat mengikuti ujian sekolah di tingkat sekolah dasar.
Terus yang terakhir pemilihan pengurus K3S karena masa periode Pak Syahid dan Pak Tarkub habis tapi SK-nya belum turun, jadi kondisi terkatung-katung. Arep mulang, dereng wonten tugas, mau tanda tangan kepala sekolah ampun mboten wantun karena SK-nya dulu per 5 April dan sebetulnya sudah diangkat kepala sekolah PLT. Tapi karena SK-nya belum keluar, SK-nya yang jadi guru lagi itu belum keluar dari BKD, BKKPD sekarang belum keluar, akhirnya dinas belum mengeluarkan SK PLT-nya. Jadi sudah ada SK PLT-nya per tanggal 1 April. Maka kondisinya kemarin pergantian pengurus yang menjadi ketuanya Pak Ihsan dan saya sebagai wakil. Saya nolak gelem dipaksa maning gitu. Jadi wakil. Ya sudah lah, karena permintaan Pak Ihsan ya sudah. Ya paling polik kan kalau berperintah simpong paling sulit. Itu tentang kepengurusan K3S, bendaharanya Pak Paryono, sekretarisnya Pak Ihsan. Kita nanti segera menyusun yang baru-baru yang masih dalam penggodokan nih, godok matangnya kayak ngapa nih dari medal-medal. Ana sure bangka. Sudah banget, kekurangan juga sudah luar biasa. Suruh teles. Suruh teles aja ngelinggodok. Kan ini orang huruf-huruf. Di sawah nanti ada panggilan sehingga tidak meringankan, salah satunya kami yang sebagai BLT juga meringankan. Terus yang kemarin mendapat juga segera tidak menjadikan pengarap-arap terus menanti dan menunggu itu paling menyebalkan. Monetisasi. Jadi itu berkaitan dengan kepengurusan. Kurang lebihnya seperti itu untuk musyawarah kemarin yang pada intinya. Mari kita sambut datangnya hari raya Idul Fitri dengan kebahagiaan dan Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan sampai dengan ending. Predikat kita di bulan Ramadan adalah orang yang bertakwa. Karena predikat di bulan Ramadan cuma ada dua, yaitu orang yang celaka dan orang yang bertakwa. Maka disinilah predikat orang yang celaka pada saat Rasulullah naik ke atas mimbar itu mengaminkan 3 kali. Dan yang mendoakan adalah malaikat Jibril. Celakalah seseorang yang menjumpai bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dosa-dosanya belum diampuni. Yang mendoakan malaikat Jibril, doanya pasti jelas mustajab. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Yang mengaminkan Rasulullah sampai kasihnya Allah pasti aminnya adalah mustajab. Ini yang kita khawatirkan, ya. Ketemu bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Dan kita masih ada sisa waktu 2 hari atau 3 hari belakang ini, ayo maksimalkan lebih greget lagi mengisi bulan Ramadan. Kalau tidak sekarang kapan? Mudah-mudahan kita sukses di bulan Ramadan ini, kita semua sukses keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang dapat kami sampaikan. Yang pada intinya nanti berkaitan dengan lomba-lomba ya mohon keikhlasannya dan kesemangatannya. Bareng-bareng untuk ayo kita buktikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah upaya kerja keras tidak akan pernah hasil itu pasti akan mengikuti dia, tidak akan pernah membohongi hasil. Terus seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya lain-lain mau ada lemak-lemak. Kalau kemarin ya dari setelah cuma sedikit itu yang bisa kami berikan kepada panjenengan, ya mohon ya anaknya sendiri barang atau sih. Untuk lain-lain monggo, untuk yang mau masukan atau ada apa silakan bisa dimusyawarahkan pada selanjutnya. Dari saya monggo, yang untuk lain-lain maka ada yang mau usul atau waktu itu silakan. Teman-teman yang lain waktunya keterangan atau mungkin perintah tok ya pangapunten ya, setulus hati saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan dari meminta maaf saya ini dalam bagian kita semua termasuk orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya banyak kekurangannya, banyak panjenengan mohon maaf tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus ya, hanya kayak begini. Mudah-mudahan panjenengan juga ikhlas
Bisa cukup pengatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.